Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saputra, NIM 22650012 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Cybercrime and Cyber Law, yaitu mengenai pasal-pasal dalam kasus cyber. Nah, untuk contoh kasus yang pertama, kejahatan cyber dan hukum yang berlaku. Di sini contoh kasusnya, data Polri diretas oleh hacker yang mengaku dari Brasil. Bareskrim masih mengusut. Untuk risiko dari kasus tersebut, penyalahgunaan data pribadi, ancaman terhadap keamanan sosial, kerugian reputasi, dan penyebaran informasi. Untuk dampaknya, pihak Polri mengalami kerugian hingga miliaran rupiah karena perlu mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki dan memperkuat sistem keamanannya dan memastikan agar sistem tidak lagi dapat diretas ke depannya. Pihak yang dirugikan yaitu pihak Polri dan pemilik identitas asli. Nah, untuk pasal-pasal yang terkait dalam KUHP mengenai kasus tersebut, yaitu yang pertama pasal 362 KUHP, yaitu pencurian, di mana isi pasalnya, barang siapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 60 juta rupiah. Relevansi: jika hacker mengambil atau mencuri data pengguna dari sistem elektronik tanpa izin, tindakan ini dapat dianggap sebagai pencurian, meskipun objeknya adalah data digital. Untuk sanksinya, pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 60 juta. Untuk pasal yang kedua, pasal 406 KUHP, yaitu perusakan barang milik orang lain. Dengan isi pasal, barang siapa dengan mengajak dan tanpa hak menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang milik orang lain. Untuk relevansinya, jika hacker merusak atau membuat perangkat tidak dapat digunakan setelah peretasan, sanksinya maksimal 2 tahun 8 bulan penjara dan denda maksimal 4,5 juta. Pasal yang ketiga yaitu pasal 368 KUHP, yaitu pemerasan dan pengancaman. Dengan isi pasal, barang siapa yang maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksakan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang yang sebagaimana atau seluruhannya milik orang itu atau orang lain, atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Untuk relevansinya, jika hacker meminta uang tebusan untuk mengembalikan akses ke data atau sistem yang telah mereka retas, maka bisa dikenakan pasal pemerasan ini. Untuk sanksinya, pidana penjara maksimal 9 tahun. Untuk pasal-pasal yang terkait dalam Undang-Undang ITE, yang pertama pasal 30 Undang-Undang ITE, yaitu akses ilegal. Relevansinya, hacker mengakses sistem data Polri tanpa izin pemiliknya. Untuk sanksi dari pasal 30 Undang-Undang ITE hingga 8 tahun penjara dan atau denda sebesar 800 juta. Untuk pasal yang kedua yaitu pasal 32 Undang-Undang ITE, yaitu memanipulasi data elektronik. Relevansinya, jika hacker mengubah data dan sistem data Polri agar bisa dikontrol dari jarak jauh, maka sanksinya dari pasal 32 Undang-Undang ITE yaitu hingga 10 tahun penjara
dan atau denda sebesar 5 miliar. Untuk pasal yang ketiga, pasal 646 Undang-Undang ITE, yaitu sanksi atas pelanggaran pasal 30. Untuk relevansi, hacker yang mengakses sistem elektronik tanpa izin dan mengakibatkan kerugian dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal ini. Untuk sanksinya, penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal 800 juta. Nah, untuk contoh kasus yang kedua, kejahatan cyber dan hukum yang berlaku, di mana dugaan peretasan yang menghebohkan dunia cyber sepanjang 2020. Untuk risikonya, serangan ini dapat menghambat operasi rumah sakit dan akses ke data medis pasien beresiko mengganggu perawatan medis, di mana dampaknya kerugian finansial yang signifikan bagi institusi kesehatan dan potensi risiko terhadap keselamatan pasien. Untuk pihak yang dirugikan yaitu pihak kesehatan dan para pekerja. Nah, untuk pasal yang terkait dalam kasus tersebut, yang pertama pasal 362 KUHP, yaitu tindakan pidana pencurian, yaitu mengatur tentang pencurian yang dapat dikenakan apabila pelaku mengambil barang atau data milik orang lain secara melawan hukum. Pasal kedua, pasal 368 KUHP, yaitu tentang pemerasan dan pengancaman. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu atau upaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal yang ketiga, yaitu pasal 406 KUHP, yaitu perusakan sistem atau data elektronik. Bisa digunakan jika tindakan pelaku menyebabkan sistem e-commerce atau logistik mengalami gangguan atau kerusakan. Untuk pasal-pasal Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan kasus tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pada pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 mengatur larangan akses ilegal ke sistem elektronik orang lain tanpa izin. Ancaman hukumnya pada ayat 1, penjara maksimal 6 tahun dan atau denda sebesar 600 juta. Ayat kedua, jika akses dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi elektronik, panjang maksimal 7 tahun, penjara maksimal 7 tahun dan atau denda sebesar 700 juta. Ayat ketiga, jika menyebabkan kerusakan sistem atau kehilangan data, penjara maksimal 8 tahun dan atau denda sebesar 800 juta. Pasal 32 ayat 1 mengatur tentang peretasan dan perubahan data atau sistem elektronik tanpa izin. Ancaman hukum penjara maksimal 8 tahun dan atau denda sebesar 2 miliar. Pasal 36 mengatur jika perbuatan pelaku menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka hukum ditambahkan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda maksimal 12 miliar. Dengan demikian, pelaku dalam kasus ini bisa dijerat dengan kombinasi pasal dari KUHP dan Undang-Undang ITE, terutama terkait illegal akses, penipuan, dan perusakan sistem elektronik yang merugikan konsumen serta perusahaan seperti Shopee dan Shopee Express. Nah, untuk contoh kasus yang ketiga, kejahatan cyber dan hukum yang berlaku. Contoh kasusnya,
Kronologi lengkap 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual. Untuk risikonya, penyalahgunaan data pribadi, pencurian saldo, penyalahgunaan program promo atau voucher, pencurian identitas, dan kerugian reputasi Tokopedia. Untuk dampaknya, pihak Tokopedia mengalami kerugian hingga miliaran rupiah, seperti pencurian poin atau saldo, kehilangan data pribadi, reputasi buruk, dan biaya untuk memulihkan sistem keamanannya. Untuk pihak yang dirugikan yaitu pihak Tokopedia dan pengguna akun Tokopedia. Untuk pasal-pasal yang terkait dalam kasus tersebut yaitu pasal 362 KUHP. Barang siapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 60 juta rupiah. Pasal yang kedua, pasal 406 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500.000 rupiah. Untuk pasal ketiga, pasal 368 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang itu dan atau orang lain, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Untuk pasal-pasal yang terkait dalam Undang-Undang ITE, pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal ke-32 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 46 Undang-Undang ITE ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 600 juta. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.